warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dengan saya, Bu Minarsi. Kali ini kita akan membahas materi yang lain, tetapi dalam konteks fisika, ya, yaitu materinya adalah fluida dinamis. Fluida dinamis, oke. Ini materi kelas 11 semester 3. Ya, materi kelas 11 semester 3. Oke, kita bahas ciri-ciri umum fluida. Ciri-ciri umum fluida yang pertama yaitu tidak kompresibel. Artinya tidak mempunyai perubahan volume jika ditekan. Nah, kemudian yang kedua, tanpa gesekan atau viskositas. Nah, ini dimiliki oleh fluida yang tidak kental. Kemudian yang ketiga, alirannya stasioner. Artinya partikel-partikel yang mengalir menurut garis alir atau arus. Nah, di sini berarti ada jalurnya sendiri. Ya. Kemudian definisi garis alir atau arus. Garis alir atau arus itu adalah lintasan yang ditempuh suatu partikel dalam fluida yang mengalir. Nah, ini lintasannya kalau ini berupa garis lengkung seperti ini. Nah, ini merupakan garis alir. Ya. Baik, kita lanjut. Kemudian debit aliran. Debit aliran lambangnya adalah Hi. Lambangnya adalah Hi, ya. Apa itu debit aliran? Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, di sana lambangnya Hi, sehingga Hi sama dengan V per T. Ini sama dengan V itu adalah luas alas dikalikan dengan panjang atau tinggi, ya. Sehingga di sana adalah A kalikan L per T akan sama dengan A kalikan V kali T. V di sini adalah kecepatan dibagi dengan T, sehingga untuk debit aliran itu tinggal A kalikan V, di mana V adalah kecepatan. Ya. Kita bahas berikutnya, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini berlaku bahwa A1 V1 itu sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3 itu sama dengan konstan. Jadi ini persamaan kontinuitas. Demikian sehingga persamaan debitnya juga konstan karena persamaan kontinuitasnya konstan sehingga debitnya juga konstan. Sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu sama dengan konstan. Ya, kita bahas selanjutnya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli di sana bahwa pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida yang paling besar itu ada pada bagian yang kelajuran alirnya paling kecil. Dan tekanan paling kecil itu adalah pada bagian yang kelajuran alirnya paling besar. Nah, kalau dirumuskan, hukum Bernoulli itu yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume, itu memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis normal. Kalau dituliskan secara matematis, nah ini di sini ada pipa seperti ini, ya, dengan perbedaan ketinggian adalah H, sehingga di sana adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, sehingga kalau ini kan sama dengan konstan, ya, sehingga kalau dituliskan secara umum bahwa P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan konstan. Ini untuk persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Sekarang teorema Torricelli. Teorema Torricelli ini biasanya kita temui pada tempat air atau tong, ya, tong air, di mana di sana ada kebocoran. Ada kebocoran, ini kebocorannya di sini di bawah ini. Nah, di sini tongnya bocor, sehingga pertanyaannya berapakah kecepatan air yang mengalir pada kebocoran tong ini. Nah, ternyata setelah dicari nanti ditemukan bahwa dengan menggunakan asas Bernoulli tentunya nantinya ditemukan bahwa V kecepatan alirnya air ini itu adalah akar 2GH, di mana H itu adalah diukur dari ketinggian air dari dasar sampai ke permukaan, karena ini kebetulan bocornya di dasar. Kemudian bagaimana kalau bocornya tidak di dasar? Nah, seperti ini. Kalau bocornya tidak di dasar, misalnya bocornya di samping seperti ini, ya, seperti ini pada ketinggian H2 ini. Nah, kalau dari permukaan ketinggiannya adalah H, maka persamaan mencari besarnya kecepatan air yang keluar dari sini itu adalah akar 2GH. H itu tetap diukur dari
permukaan terhadap kebocoran tong itu, Nah, sehingga H di sini dari atas sampai ke bocornya tong itu. Itu untuk mencari besarnya kecepatan. Kemudian bagaimana mencari tempat jatuhnya air ini kalau X ini? Nah, untuk mencari X ini itu ternyata dicari, setelah dicari nanti kita ketemu X sama dengan 2 akar H kalikan H2. Nah, H kalikan H2, H itu adalah ketinggian air dari bocornya tong sampai ke permukaan. Kemudian H2 itu adalah bocornya air sampai dasar permukaan. Dasar apa? Dasar tong. Sehingga kalau saya mendefinisikan biar Anda lebih hafal mudah, itu X sama dengan 2 akar H atas dikalikan dengan H bawah. Nah, acuannya terhadap ini kebocoran tong ini. Nah, itu supaya Anda mempermudah saja. Oke. Kemudian penerapan hukum Bernoulli mungkin dapat Anda lihat pada semprotan parfum atau semprotan minyak itu, kemudian ada pada gembor air itu tempat menyiram tanaman itu, kemudian ada pada keran, kemudian mungkin ada pada selang, kalian bermain selang, ya itu menggunakan penerapan hukum Bernoulli. Baik, sekian dulu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.